Mungkin kalau dulu aku sih juga sama, benci orang Kristen, gak suka sama orang Kristen. Tapi seperti saya bukan memilih Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus yang memilih. Tapi puji Tuhan, setelah Dia memilih, aku nggak mau pisah dari Dia. Haleluya. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudaraku pada saat ini. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarlah rohnya senantiasa memimpin hidup saudara, menuntun langkah-langkah saudara, sehingga kita berjalan di dalam pimpinan Tuhan dan kebenaran Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara, seorang wanita ya yang berkesaksian, di mana dulu dia mengatakan bahwa dia membenci Kristen, saudara. Seorang wanita yang cantik, tetapi kini dia percaya kepada Tuhan Yesus dan dia berkata, saya tidak ingin berpisah dari Tuhan Yesus. Luar biasa, saudara. Dia mengutip ayat di dalam Yohanes 15 ayat 16 yang berbunyi, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Luar biasa, dia menyadari bahwa Tuhan Yesuslah yang memilih dia, sehingga dia bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Itu suatu hal yang sangat sulit bagi mereka, dan dia mengungkapkan sendiri, saudara, bahwa dia dulunya membenci Kristen. Saudaraku, inilah yang saya sering mengatakan kepada saudara-saudara, bahwa kok kita ini, saudara, dibenci, ya. Tetapi kalau kita kembali kepada Alkitab, memang Alkitab sudah mencatat, Yesus sudah berpesan, kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku. Tiba-tiba saja orang membenci, saudara. Tetapi di dalam Yesus ada terang, di dalam Yesus ada kasih. Yesus mengajarkan kita, anak-anakku, walaupun kalian dibenci, tetap mengasihi. Dan ini yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, untuk tetap mengasihi orang yang membenci kita, termasuk orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita berdoa untuk mereka. Itu seperti kata Tuhan Yesus. Saudara, kita langsung lihat videonya supaya lebih jelas, saudara. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa buat umat-umat-Mu yang menyaksikan tayangan video ini. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan menjamah mereka, sehingga lewat kesaksian ini mereka dikuatkan iman mereka, sehingga semakin teguh dan semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Selamat menyaksikan, saudara. Tuhan memberkati. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ya, seperti saya bukan memilih Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus yang memilih. Tapi puji Tuhan, setelah Dia memilih, aku tidak mau pisah dari Dia. Haleluya. Setelah dipilih oleh Tuhan Yesus, Kak Cut tidak mau lagi pisah dari kasih Yesus. Salam saudaraku yang dikasih Tuhan, para subscriber pencinta channel Injil Habaget. Ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Kali ini kita tidak sendiri. Saya bersama Kak Cut Fitri. Ini suaminya. Kita malam ini ketemu. Menyokru rengat ya, kamu belum kaping. Ya Kak ya? Iya. Ketemu kafir sama kafir. Tapi kita percaya, kita bersyukur, kita artikan kafir kaya akan firman. Nah, Kak Cut, bagaimana hati Kak Cut sekarang setelah mengenal Yesus? Wah, luar biasa, mempunyai kedamaian. Luar biasa mempunyai kedamaian. Kak Cut, apa firman Tuhan yang membuat Kak Cut begitu luar biasa terhadap kekristenan itu? Karena firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Dan di saat orang memaki kita untuk mendoakan dia, berkatinya. Itu luar biasa. Ya, di agama kita ada Kak gitu. No. Nah, di agama Islam tidak ada seperti itu. Kita lihat Bang Adi Armando, sesama Islam, digebukin sesama Islam.
dimusuhin. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin damai, ya kita harus belajar kepada Injil, harus percaya kepada Injil, harus mengimani apa itu Injil Kristus. Nah, ini Kak Cut, ini suaminya. Kami malam hari ini sangat bersyukur sekali bisa ketemu. Kita tidak akan bikin video panjang lebar karena menyangkut beberapa hal. Dan sampai saat ini saudaraku, Kak Cut masih dicari oleh keluarganya. Dan suaminya sangat head hard bang. Head hard. Karena apa ya? Karena harus lari ke sana, lari ke sini, pindah-pindah tempat. Pindah satu tempat ke tempat yang lain, pindah satu tempat ke tempat yang lain. Karena saudara Kak Cut, keluarga Kak Cut dari Aceh, sampai hari ini mereka belum rela Kak Cut masuk Kristen. Sekalipun kita sudah berkata bahwa kita tidak masuk Kristen, kita hanya percaya kepada Yesus, satu-satunya juru selamat. Tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini selain di dalam nama Yesus. Di agama apapun, termasuk agama Kristen, itu tidak ada keselamatan. Keselamatan itu yang ada hanya di dalam Yesus. Begitu ya Kak Cut? Iya, luar biasa. Kak Cut, apa pesan kepada para penonton channel Injil Habagen? Ya, bagi yang belum mengenal Juru Selamat yaitu Yesus Kristus, berpeganglah kepada firman Tuhan. Mungkin kalau dulu aku sih juga sama, benci orang Kristen, gak suka sama orang Kristen. Tapi firman Tuhan juga berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ya, seperti saya bukan memilih Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus yang memilih. Tapi puji Tuhan, setelah Dia memilih, aku tidak mau pisah dari Dia. Haleluya. Setelah dipilih oleh Tuhan Yesus, Kak Cut tidak mau lagi pisah dari kasih Yesus. Iya. Keluarganya di Aceh sampai hari ini mereka masih ke Medan, sering mereka ke Medan, mereka mencari Kak Cut, mencari keberadaan Kak Cut. Tetapi Kak Cut berkata kepada kita semuanya, dia tidak mau pisah dari Yesus. Kenapa tidak mau pisah dari Yesus, Kak? Karena Dia Raja Damai dan Dia akan membawa kita ke surga. Dia akan membawa kita ke surga. Karena Dia Raja Damai, Dia membawa kita ke surga. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kami berdoa selalu bahwa nanti akan ada Kak Cut yang lain dari Aceh yang percaya kepada Yesus. Ada Bang Pendi yang lain dari Aceh yang percaya kepada Yesus. Sudah banyak sekali Bapak Ibu orang Aceh yang bertobat, percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus dukung dalam doa agar kami bisa selalu melayani Tuhan, kami kuat di dalam Tuhan. Terima kasih. Shalom alaikum. Bishim Hamasiah.